berjumpa lagi di minggu kali ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih di pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami di dalam tidur kami. Dan pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami supaya kami menjadi anak-anak yang manis dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Buah Roh Kudus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yang bersukacita, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-14. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes.
Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita. Nah, Mbak Kiki mau bercerita tentang binatang. Di sebuah hutan hiduplah keluarga kelinci yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anaknya. Nah, 3 anaknya ini bernama Keke, Lili, dan Cici. Suatu ketika di sebuah hutan tersebut terjadi musibah, sehingga untuk mendapatkan makanan kelinci tersebut kesusahan untuk mencari makanan seperti wortel dan buah serta sayuran. Nah, kemudian suatu hari ayah kelinci memutuskan untuk mencari makanan lebih jauh dari tempat biasanya. Kemudian ayah tersebut berpesan kepada ketiga anaknya, berpesan bahwa mereka harus menunggu dan bersabar, mendukung satu sama lain sampai mereka datang membawa makanan. Nah, setelah ayah dan ibunya pergi mencari makan, kemudian ketiga kelinci tersebut mereka bermain-main dan bersenang-senang. Mereka bermain-main seperti petak umpet, berlari-larian, juga bernyanyi-nyanyi riang. Kemudian setelah beberapa waktu, si anaknya yang ketiga yang bernama Cici, ia mulai bosan. Kemudian ia berkata kepada kakaknya, "Kak Keke dan Kak Lili, aku merasa bosan dan aku merasa lapar. Kenapa ayah dan ibu lama sekali mencari makan?" Nah, kemudian Keke dan Lili ingat bahwa mereka masih mempunyai 2 wortel. Nah, sehingga Kak Keke dan Kak Lili membagikannya setengah-setengah dari yang mereka punya untuk adiknya Cici. Kemudian adiknya Cici makan wortel dan menahan sehingga wortel tersebut dapat menahan laparnya sampai ayah dan ibunya datang kembali. Kemudian mereka bermain-main kembali bersenang-senang ria. Nah, setelah beberapa waktu kemudian ayah dan ibunya datang. Ayah dan ibunya datang, mereka membawa banyak sekali makanan seperti wortel, buah, dan sayuran. Nah, adik-adik, pada cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita harus selalu bersabar, menunggu kedatangan Tuhan, menantikan janji Tuhan di dalam setiap hidup kita. Saling menjaga, saling mendukung satu sama lain dengan sesama kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Alkitab. Saling mendukung di dalam doa seperti saat ini, di mana banyaknya musibah, di mana banyaknya penyakit, bahwa kita harus saling mendoakan bersama-sama, mendukung sama lain, dan saling berbagi. Amin. Nah, adik-adik, setelah firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengajarkan dan mengingatkan kami kembali Tuhan akan arti berbagi bersama-sama, berdoa bersama-sama, mendukung satu sama lain. Demikian juga Tuhan agar kami selalu bersabar menantikan janji Tuhan yang indah di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sertai kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang manis dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk dunia ini di mana sedang banyaknya penyakit. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa rencana Tuhan dan pemulihan Tuhan sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.